Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa huwa ilahanal awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan, kita sanjung tinggikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan kepada kita ilmu, Dia yang memberikan kepada kita rezeki, Dia yang menghidupkan kita, dan Dia juga yang mematikan kita. Dia tempat kita kembali, dan Dialah yang memberi hidayah kepada kita. Sekecil apapun nikmat pemberian Allah itu, kita sebagai hamba Allah, makhluk yang doib, tak mampu menciptakan itu. Maka wajar dan pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pun di yaumil mahsyar Allah akan memanggil, ainal hamiduna, mana hambaku yang rajin bersyukur kepadaku, memujiku di atas dunia. Mudah-mudahan dengan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta syukur yang selalu kita panjatkan, kita tergolong orang-orang yang dipanggil nantinya di yaumil mahsyar itu. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan keharibaan roh junjungan kita baginda Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berbaring di nisan pusaranya Madinatul Munawwarah. Kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat yang kita bacakan di dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi tali penghubung bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar Rau FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah kita sedang memasuki hari yang ketiga daripada bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Oleh karena itu kami sebagai mubalik ataupun penyampai rohaniawan dari Kemenak Kota Padang Sidimpuan melalui Rau FM mengingatkan kepada kita bahwa bulan ini adalah bulan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan ataupun fadilah. Maka oleh karena itu saudara-saudari pemirsa ataupun pendengar Rau FM dimanapun berada, bahwa bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dikatakan oleh Rasul bahwa bulan Rajab itu adalah syahrullah, kalau bulan Sya'ban syahrun Nabi, kalau bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulan umatku. Maka oleh karena itu saudara-saudara pendengar Rau FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, penuh rahmat, penuh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Namun
Kenapa kami tertarik dengan membahas dalam arti kata fadilah atau keutamaan bulan Sya'ban ini? Karena bulan Sya'ban ini rasanya sayang sekali kalau kita lewatkan begitu saja. Ada beberapa keutamaan dan fadilah daripada bulan Sya'ban ini. Yang pertama, bahwa berpalingnya ayat yang menganjurkan supaya berpaling kiblatnya kaum muslimin dari Baitul Maqdis mengarah kepada Ka'bah atau Makkatul Mukarramah, maka itu ayatnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Jibril mendadak turun menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kami tidak salah pada sholat asar, baru berjalan 2 rakaat, maka Jibril mengatakan, palingkanlah wajahmu wahai Muhammad ke Masjidil Haram. Sehingga 2 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tadi menghadap ke Baitul Maqdis ataupun Palestina, dan 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Dan tercatat dalam sejarah bahwa masjid tempat Nabi salat itu dikatakanlah Masjid Qiblataini, yang sering diziarahi oleh kaum muslimin bagi mereka-mereka yang berangkat haji atau umroh ke tanah suci. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ayat yang menganjurkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, sebagaimana ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini Allah menurunkan dengan tujuan supaya kita bersolawat kepada Rasul, diturunkan pada bulan Sya'ban juga. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, pendengar Rau FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari itu kita dianjurkan banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, siapa orang yang rajin bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali manfaatnya. Sekali kita bersolawat kepada Rasul, Allah akan memberikan kepada kita di dunia ini 10 kebaikan dan menghilangkan kepada kita 10 keburukan. Malah nanti di yaumil mahsyar yang kita semua akan sampai ke sana, akan kumpul di sana. Kalau kita rajin bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diangkatkan derajat 10 derajat lagi. Malah yang lebih ngeri, ketika kita nanti dihadapkan di pengadilan yang seadil-adilnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala Qadir Rabbul Jalil, sebagai hakim tunggal Allah Subhanahu wa taala. Jaksa penuntut umum adalah malaikat Raqib dan Atid. Pembela hanya satu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ketika itu amal ibadah kita, amal kebaikan dan kejahatan itu adalah berimbang sehingga kita diragukan kemana kita akan dibuang, ke surga atau ke neraka. Maka oleh karena itu Rasul angkat tangan, dia mengatakan, ya Allah, izinkanlah aku supaya memberikan syafaat tolongan kepadanya, karena di atas dunia dia banyak dan rajin bersolawat kepada aku.
Maka sholawat itu jangan kita anggap remeh, manfaatnya banyak sekali dan tak bisa kami sebutkan satu persatu di tempat ini. Pendengar Raw FM 105 FM, Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, kita hidup di atas dunia ini tak luput daripada pengawasan daripada malaikat raqib dan atid. Tidak luput daripada pengawasan mereka dan juga tak luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha melihat apa yang kita kerjakan. Wallahu basyirum bima ta'malun. Walaupun Allah Maha melihat, tapi itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid karena itu tugas mereka. Dan apapun perilaku kita dalam 1 tahun itu diangkat oleh mereka, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini juga. Maka oleh karena itu, saudara-saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita bisa. Mungkin kita tak bisa berimpak dengan uang, tak mungkin dengan zikir, atau mungkin menolong orang-orang yang memang kurang mampu. Banyak jalannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, saudara-saudara pendengar budiman Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan yang memang kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada bulan yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa sunat kecuali pada bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu, bukankah tujuan akhir daripada hidup kita adalah menuju alam akhirat? Alam akhirat itu adalah alam yang penuh dengan pertanggungjawaban. Semua orang takut mati karena diminta bertanggung-jawaban. Andai kata mungkin ada amnesti, dilepaskan daripada pertanggungjawaban, saya rasa orang tak begitu banyak yang takut mati. Mereka akan rela mati kapan saja pun. Tapi karena memang pertanggungjawaban itu mulai dari alam kubur, yaumil mahsyar dan seterusnya, makanya oleh karena itu perbanyak ibadah, hentikan larang. Bagaimanapun juga, apa yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita kerjakan, baik kebaikan ataupun kejahatan, tak luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tak luput daripada balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yara. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan ini juga ada suatu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kalau tak salah dalam perhitungan kami, malam Senin sekali lagi itulah malam nisfu Sya'ban. Mari kita kerjakan itu, yaitu setelah selesai sholat maghrib kita mengerjakan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Sengaja aku sholat sunnah nisfu Sya'ban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayatnya gampang saja. Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua. Habis itu langsunglah baca Yasin. Ada yang membaca sekaligus 3 kali, ada yang sekali membaca diiringi dengan doa, kedua kali iringi dengan doa, ketiga kali iringi dengan doa, begitu. Tapi ada yang bikin juga 3 kali sekaligus, doanya pun digabung. Itu boleh saja, Allah Maha menerima asal itu yang baik. Bagaimana cara pengamalannya? Pertama, kita setelah selesai salat sunat nisfu Sya'ban, ini pun salat sunat nisfu Sya'ban ada yang mengerjakan 2 rakaat, ada yang 12 rakaat, tergantung berapa mampunya kita. Nah,
Kemudian kita baca Yasin, jangan berkata-kata, jangan disela baca Yasin ini dengan kata-kata apabila datang orang lain. Setelah selesai baca Yasin pertama, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada kita umur panjang. Dalam arti kata, umur tak bisa panjang lagi, tapi sisa umur kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umur yang barokah itu? Umur yang barokah itu adalah umur semakin tua kita semakin baik bermasyarakat, semakin baik dalam ibadah, ziyadatan fil khair, bertambah-tambah kepada kebaikan, itu umur yang berkat. Satu contoh bagaikan padi di tengah sawah. Nah, kian berisi tunduk ke bawah, begitulah kata istilah ataupun kata lagu. Maka oleh karena itu baca Yasin sekali lagi. Kemudian habis Yasin yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah rezeki yang baik karena Allah berjanji, wallahu khairur razikin, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu pemirsa pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut lagi yaitu dengan membaca Yasin yang ketiga. Habis Yasin yang ketiga kita baca, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir hayat kita adalah mati dalam iman. Artinya mati dalam iman, mati dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingat keluarga yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, mobil yang ditinggalkan, bukan itu. Itu fana, hancur. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembali kita Dia, yang membahagiakan kita juga di hari akhirat nanti Dia juga. Maka oleh karena itu berserahlah kepada Allah, karena Dialah yang abadi. Berserah diri bersandar kepada makhluk akan hancur. Tapi kalau berserah diri kepada Allah, Dialah memang yang abadi selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Perbanyak zikir, hasbunallah, hasbiyallah pun jadi hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah amalan yang kita kerjakan di malam harinya. Lanjut, kemudian malamnya menjelang sahur, kita makan sahur dan berniat untuk melaksanakan puasa sunat nisfu Sya'ban. Sengaja aku puasa sunat nisfu Sya'ban besok hari karena Allah Ta'ala. Maka pada siang harinya sambil puasa, isilah kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah, bersifat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada bulan ini adalah bulan yang mendekati Ramadan. Biasakan berzikir sebelum datang Ramadan, biasakan puasa sebelum datang Ramadan. Katakanlah ini syahrul imtihan, bulan latihan kepada kita supaya kita tidak terkejut menghadapi bulan Ramadan itu sendiri. Pemirsa Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan-amalan yang harusnya kita kerjakan sebagai muslim beriman, mengerjakan ini karena yang kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah ibadah. Yang mengkawal kita di alam barzah juga ibadah. Pembela kita nanti di titian Siratal Mustaqim juga ibadah. Nanti masuk ke hari yaumil hisab, hari perhitungan, juga yang dihitung itu secara total. Yang baik juga dihitung, yang buruk dihitung, yang kurang sempurna juga dihitung. Tapi sudah masuk kepada yaumil mizan, hari pertimbangan itu, barulah nampak mana ibadah kita yang hampa, mana ibadah kita yang sempurna. Kalau nanti sampai di sana tak ada jalan mengelak lagi, tak bisa ditipu-tipu, dipoles-poles lagi. Hanya Allah lah yang memang
betul-betul yang adil dalam penimbangan. Makanya Allah mengatakan alaisallahu biahkamil hakimin. Saudara-saudaraku, mari kita ikuti supaya kita mendapat barokah daripada bulan Sya'ban ini. Jauh-jauh sebelumnya kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Nah, alhamdulillah Allah telah menyampaikan umur kita kepada hari yang ketiga daripada bulan Ramadan. Maka jelas doa kita berarti sudah diizinkan Allah sampai kepada bulan Rajab. Semoga Allah menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan di mana dicatat semua amal ibadah kita. Apabila kita berbuat salah, ada penundaan, tidak langsung dicatat. Maka Allah mengatakan, menyuruh kepada malaikat Raqib dan Atid, kalau mereka berbuat baik langsung catat, kalau mereka berbuat dosa, salah, tunggu dulu sampai akhir Ramadan. Kalau dia tak meminta ampun kepadaku, baru catat. Apabila dia memang meminta ampun kepadaku, barulah hapus semuanya itu. Itulah keutamaan-keutamaan daripada bulan Sya'ban ini. Mari kita rebut keutamaan ini. Semoga kita juga mendapat kelas utama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.